club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya kembali berbagi dengan bagaimana membuat soal tantangan untuk siswa, kemudian mengirim award otomatis ke siswa yang dapat menyelesaikan soal tantangan. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita coba praktekkan bagaimana membuat game berbasis soal dari Google Form. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat Math Challenge, yaitu tantangan soal untuk matematika. Kita buka formulir kosong. Pertama kita coba ganti header supaya lebih menarik. Kita pilih saja sembarang. Ya, saya coba pilih yang pertama. Kemudian kita beri judul. Misalnya saya buat Math Challenge tingkat SD. Nah, saya kasih dalam kurung judulnya waktu, jarak, kecepatan, dan debit. Nah, setelah itu kita coba melakukan setelan dulu. Setelan per umumnya ya kita kumpulkan. Kita meminta alamat email yang memberi tanggapan. Kemudian peserta didik tidak bisa melakukan edit karena ini sifatnya game. Dan kita minta nama lengkap. Kita nyatakan ini sebagai jawaban singkat karena untuk diisi. Kemudian kita tingkatan kelasnya, apakah dia ya mungkin materi ini bisa untuk SD kelas 4, kelas 5 SD, kelas 6 SD ya. Kemudian ini kita nyatakan sebagai wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, kita buat pengaman soal, pengaman tantangan ini, tantangan soal ini. Misalnya kita kasih password. Passwordnya kita beri. Jadi kita ambil ekspresi reguler harus berisi apa. Misalnya MD 001. Kalau passwordnya salah, maka kasih keterangan. Kalau anak-anak menginput password Anda salah. Berikutnya, password ini sebenarnya digunakan untuk melindungi kuis atau game Math Challenge ini. Kalau tidak diperuntukkan untuk semua orang. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, bagian soal. Mungkin ini kita buat petunjuk, kita isi petunjuk soal. Selamat, Anda bisa bergabung bisa mengikuti di Math Challenge. Nah, supaya anak-anak lebih semangat, kita kasih petunjuk bagaimana menggunakan Math Challenge ini. Setelah itu kita buat bagian yang pertama. Nah, misalnya ini kita beri challenge 1. Jadi soal pertama.
Kita buat soalnya. Misalnya sebuah bus berangkat dari kota M ke N dan seterusnya. Nah, apa yang Bapak Ibu harus lakukan di sini adalah kita mengeset jawaban benar itu dengan konsep password tadi. Nah, jawabannya harus berisi misalnya jawaban benarnya 150. Bila jawaban siswa salah, bisa kasih keterangan. Jawaban Anda salah. Misalnya, koma coba lagi. Dan seterusnya. Ini dinyatakan sebagai wajib. Lalu mungkin kita perlu tambahkan sedikit. Nah, bagaimana memberi jawaban soal ini? Berikan jawaban berupa misalnya angka. Dalam kurung kita kasih contoh. Misalnya 12. Jadi anak-anak tahu bahwa jawaban yang diberikan bentuk angka. Misalnya satuannya tidak perlu ini. Tidak diperlukan. Tanpa satuan. Ya. Demikian untuk soal pertama. Begitu juga Bapak Ibu bisa copy duplikat sheet ini untuk soal berikutnya. Nah, kita nyatakan ke bagian yang lain. Misalnya buat soal kedua. Saya copy soal kedua. Saya tambahkan bunyi soal seperti apa. Bisa diambil dari dokumennya, di copy. Nah, nyatakan sebagai jawaban singkat. Kemudian isi jawaban benarnya. Jawaban benarnya menggunakan logika password tadi. Harus berisi misalnya 15. Nah, kalau salah, kasih keterangan. Salah. Coba lagi. Nah, begitu juga kita perlu kasih keterangan deskripsi untuk memberi jawaban soal ini. Di sini deskripsinya kasih 14. Demikian seterusnya. Jadi kita perlu menyiapkan mungkin 5-10 soal. Jadi tujuan dari Math Challenge ini adalah, atau soal tantangan ini adalah, anak dipastikan nanti dia bisa menjawab atau jawabannya benar baru bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, silakan dilengkapi Bapak Ibu, nanti diuji coba. Setelah itu baru kita konekkan ke bagaimana membuat award atau memberi reward kepada anak-anak yang bisa menyelesaikan soal tantangan. Ya, setelah soal selesai dibuat Bapak Ibu, kita mau mengirimkan award atau reward ke siswa yang dapat menyelesaikan soal tantangan ini. Nah, pertama-tama kita harus menghubungkan dengan Edson. Edson yang saya pakai itu adalah Certifyem. Ya, kita coba hubungkan. Nah, kita hubungkan dengan Certifyem. Nah, di sini kita bisa memilih custom template yang kita gunakan. Saya mencoba menggunakan template saya. Saya coba ambil dari file template saya. Nah, ini saya menggunakan template yang saya sudah pernah buat. Setelah digunakan templatenya, kita coba minta mesin mengirimkan contohnya, contoh template yang sudah terpasang, hasilnya seperti apa. Ya, sambil menyiapkan ini. Nah, itu sampel template itu sudah dikirim ke email saya.
Nah, setelah template-nya kita buat, kita coba lihat seperti apa dia hasilnya. Nah, ini contohnya. Contoh template. Nah, kurang lebih seperti ini nanti template-nya muncul. Jadi kalau anak-anak bisa menyelesaikan soal tantangan ini, maka dia otomatis akan menerima ini. Kalau dia sudah submit. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba mengisi form dan apa hasilnya. Hasil match challenge tersebut bisa kita kirimkan ke WA, mau WA group atau WA pribadi. Nah, saya akan coba mengerjakan match challenge tersebut menggunakan link yang dikirimkan lewat WA. Nah, kita isi alamat emailnya, nama lengkap, misalnya Made, kelas 6, asal ke sekolah. Nah, saya isi ini dengan Android SDYPS Singkoli. Selanjutnya kita isi passwordnya. Nah, ketik passwordnya MCG, itu passwordnya tertera 24109. Nah, oh, passwordnya salah. MCG 2410109 19 ya, bisa masuk. Nah, ini adalah petunjuk bagaimana mengerjakan match challenge. Nah, setelah itu kita coba mengisi jawabannya. Nah, kalau saya ketik misalnya 12, oh salah, jawaban saya salah, saya harus mengisinya dengan jawaban benar. Nah, kalau jawabannya benar baru bisa kita lanjut. Yang 15. Nah, contoh, ini hanya contoh. 14, cara penulisannya 1440. Nah, nomor 4 08 0800. Nomor 4, tunggu dulu, saya mencoba mengerjakan nomor 4 dulu. 0625 ya. Lanjut, kita lanjut ke soal nomor 5. Jawabannya apa? 10. Jam 10. Lanjut soal nomor 6. Jawabannya 80. Soal nomor 7. 12. Jadi begitulah caranya kurang lebih siswa mengerjakan soal ini. Kalau misalnya dia sudah selesai, nanti dia submit. Kita selesaikan dulu. Soal nomor 9. 20. Oh, jawaban saya salah. Kita klik 20. Soal nomor terakhir. Nah, setelah selesai saya coba mengirim jawaban dan lihat skornya. Nah, oh, skor saya benar semua. Nah, dari skor itu saya bisa pastikan karena saya dapat menyelesaikan tantangan, maka saya akan coba cek email saya. Nah, kita cek sertifikatnya. Nah, setelah siswa selesai mengirim ini, langsung sertifikat bisa diterima siswa. Nah, ini bentuk reward bahwa siswa sudah menyelesaikan
soal tantangan. Nah, kurang lebih demikian, begitu mudahnya membuat game soal tantangan yang bisa memotivasi belajar siswa di rumah.